Hai pembelajar, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat form realisasi kegiatan tugas jabatan pegawai untuk dokumen yang diupload pada file jurnal dalam realisasi prestasi kerja sekaligus secara otomatis langsung dalam 1 tahun dengan cepat dan mudah. Syaratnya adalah Anda harus sudah melakukan breakdown target dan sudah mendapatkan verifikasi persetujuan oleh atasan. Fungsinya adalah sebagai data awal Anda untuk pengisian tentang bulan, jenis kegiatan, kegiatan tugas jabatan, angka kredit, jumlah, dan satuan kegiatan untuk disesuaikan dengan jurnal laporan realisasi kegiatan tugas jabatan pegawai. Untuk membuat bukti form realisasi kegiatan tugas jabatan pegawai yang digunakan sebagai dokumen yang diupload pada file jurnal dalam realisasi prestasi kerja sekaligus dalam 1 tahun, yang harus dipersiapkan adalah pastikan Anda sudah merencanakan target kerja sampai pada breakdown target. Yang kedua adalah form realisasi kegiatan sesuai dengan jabatan Anda yang bisa Anda unduh pada dashboard SKP, kemudian sesuaikan dengan unit kerja Anda masing-masing. Ini nanti akan menjadi data master dengan menggunakan MS Word. Yang ketiga, siapkan database sesuai kebutuhan data master di Microsoft Excel. Langkah-langkahnya adalah buka MS Word, kemudian siapkan form realisasi kegiatan sesuai dengan jabatan Anda, dan sesuaikan dengan unit kerja Anda. Jangan diisi dulu karena kita akan memprosesnya secara otomatis. Yang bisa Anda isikan terlebih dahulu adalah nama, nomor induk pegawai, pangkat dan golongan, jenis jabatan, nama jabatan, dan unit kerja. Selebihnya jangan diisi dulu. Untuk kolom tanda tangan juga kita ketikkan terlebih dahulu, namun untuk yang nanti akan berubah di tiap bulannya seperti nama kegiatan, bulan, dan yang ada di dalam tabel, serta tanggal, nanti akan kita gabungkan dengan database di Excel. Kemudian buatlah database dengan membuka Microsoft Excel, lalu ketikkan tanggal, bulan, jenis kegiatan, kegiatan tugas jabatan, angka kredit, jumlah, dan satuan. Kemudian kita inputkan data dari breakdown. Buka breakdown target kerja. Kemudian kita bisa membuka dua-duanya dengan cara split layar komputer kita. Seperti ini juga saya split. Untuk split, Anda bisa tekan tanda Windows, kemudian ditekan secara bersamaan dengan kursor kanan. Misalnya ini saya pindah kursor ke kiri seperti ini, kita pindah ke kanan dengan cara tekan tombol Windows, lalu tekan kursor ke kiri. Jadi ini nampak dua-duanya. Kemudian kita inputkan data dari breakdown dengan cara mengkopikan sesuai dengan isian target kerja Anda setiap bulannya. Jadi di sini kita buka terlebih dahulu pada breakdown sampai muncul seperti ini. Nah, di sini akan terlihat bahwa kegiatan tugas jabatan kita alokasikan ke dalam bulan berapa saja. Yang perlu diperhatikan di sini adalah jika dalam satu kegiatan ini Anda membuatnya terpencar pada beberapa bulan dalam 1 tahun, dalam pengisian di database, Anda harus membagi jumlah kegiatannya sebanyak yang Anda rencanakan. Ini akan berpengaruh juga terhadap angka kredit yang diperoleh tiap bulannya. Maka Anda juga harus membagi angka kredit sesuai dengan bulan yang Anda targetkan. Contoh, untuk kegiatan pembelajaran pada tahun 2020, saya hanya menargetkan 1 bulan. Ini saya lakukan karena saya menargetkan banyak sekali kegiatan di bulan-bulan berikutnya. Akan tetapi, pada tahun 2021, saya menargetkan sedikit kegiatan di bulan-bulan berikutnya. Padahal pada pengisian di SKP, di tiap bulan harus ada kegiatannya. Jadi pengisiannya adalah saya bagi angka kreditnya menjadi 12 bulan juga. Jadi yang seharusnya 9,5 ini saya bagi ke 12 bulan menjadi 0,79 seperti ini di tiap-tiap bulan selama 1 tahun atau 12 bulan. Dan begitu juga pada kegiatannya
saya bagi menjadi 12 bulan ya. Ini jumlah kegiatannya. Ini saya bagi menjadi 12 bulan. Maka nanti akumulasi dalam 1 tahun tetap angka kreditnya sebesar 9,5 dan jumlahnya tetap akumulasinya nanti 1 laporan jika ini dijumlahkan selama 12 bulan. Ini kita isikan. Cara pengisiannya adalah seperti ini. Untuk tanggal, ini saya mulai dari Januari. Tanggal ini diisi tanggal terakhir tiap bulannya. Di sini saya ketikkan 31 Januari. Kemudian bulannya di Januari. Lalu jenis kegiatan kita ambilnya di sini. Kegiatan tugas jabatan dikopikan dari bagian sini. Lalu angka kredit untuk 1 laporannya adalah 9,5. Karena saya ini membaginya menjadi 12, saya ketikkan 0,79. Jadi di tiap-tiap bulannya itu 0,79. Sedangkan jumlah satuannya juga saya bagi tiap bulannya seperti ini. Jadi ini saya isikan sesuai dengan pembagian pada bulan-bulan di breakdown prestasi kerja. Selanjutnya, buka kegiatan yang lain seperti ini. Lalu isikan seperti langkah-langkah sebelumnya. Jadi misalnya 1 tahun kegiatannya sudah terinput semua seperti ini. Setelah itu, kalau sudah selesai, simpan file database Excel ini, yaitu file save as. Misalnya saya simpan di sini. Nah, kemudian save. Jangan lupa tutup file Excel. Sekali lagi, tutup file Excel-nya. Karena kalau tidak ditutup, maka database ini tidak bisa digabungkan dengan Microsoft Word. Buka Microsoft Word. Sekarang saya akan menggabungkan data tadi ke file data master di Microsoft Word. Caranya adalah klik mailing, kemudian start mail mode, pilih letter. Kemudian select recipient. Karena datanya sudah kita buat, klik use an existing list. Lalu kita pilih tempatnya, klik data yang tadi, lalu open. Klik OK. Kemudian saya akan menempatkan masing-masing field dengan menggunakan insert merge field. Letakkan kursor pada nama kegiatan, kemudian klik insert merge field, lalu pilih kegiatan tugas jabatan. Letakkan kursor pada bulan, lalu pilih bulan. Di sini saya beri 1 karena ini mulai awal bulan, jadi saya beri 1. Kemudian insert bulan. Pada detail kegiatan saya beri kegiatan tugas jabatan. Angka kredit, pilih AK. Untuk kolom jumlah, pilih jumlah. Pada kolom satuan, pilih satuan. Kemudian pada tanggal, kita pilih insert merge field tanggal. Untuk melihat hasilnya, klik preview result. Otomatis ini akan terisi seperti ini. Karena datanya tadi tahun 2020 saya gabung dengan 2021, maka ini dimulai dari tahun 2020. Tahun 2021 kalau tidak salah mulai dari 30 di sini. Nah, akan terlihat seperti ini. Namun seharusnya ini tadi yang diinputkan bukan 0. Akan tetapi 0,00 sekian gitu ya. Jadi ini harus disetting ulang karena ini tidak sesuai dengan tampilan yang di Excel. Caranya adalah klik file, pilih option, pada tab advance kita cari general. Di sini centang confirm file format conversion on open. Lalu oke. Sini terlihat masih belum berubah, maka kita akan memperbaikinya lagi. Klik select recipient, kemudian use an existing list. Kita pilih lagi tadi filenya, klik open. Di sini klik show all, lalu scroll ke bawah. Kita cari Microsoft Excel worksheet via DDE, kemudian klik OK. Kemudian coba kita ulangi untuk melihat hasilnya. Ini langsung saya
arahkan ke 30. Sekarang hasilnya sama, jumlahnya ada 0,0833 sesuai dengan yang dituliskan pada database. Kita periksa semuanya di sini. Bulan Maret, ini untuk bulan April, Mei, Juni. Di sini sampai ke 50 kegiatan. Jadi karena ini datanya saya gabungkan mulai 2020 dan 2021, itu datanya sebanyak ini 50. Tadi di satu tadi data untuk tahun 2020, kemudian yang 2021 dimulai pada halaman 30. Nah, ini enaknya ketika kita membuat database-nya. Jadi kita inputkan tahun berapapun di situ sesuai dengan breakdown yang sudah kita buat. Jadi histori kita, kegiatan kita, dan bagaimana kita membuat jurnal itu tetap ada. Lalu bagaimana caranya untuk print secara keseluruhan sekaligus? Klik Finish Merge, lalu print dokumen, kemudian klik From. Karena tadi saya akan memprint hanya tahun 2021 saja, maka saya print mulai dari halaman 30 sampai halaman 50. Lalu klik OK. Pilih printernya, kemudian klik OK. Hasilnya adalah form realisasi kegiatan tugas jabatan pegawai untuk dokumen yang diupload pada file jurnal dalam realisasi prestasi kerja selama 1 tahun atau 12 bulan secara keseluruhan sudah dikerjakan hanya dengan membuat satu data master dan membuat satu database di Excel. Tetapi yang harus diperhatikan adalah setelahnya Anda harus menandatangani dokumen terlebih dahulu, lalu meminta tanda tangan kepala sekolah dan membubuhkan stempel. Baru setelah itu rubah dalam bentuk PDF, baru diuploadkan pada form realisasi prestasi kerja. Jangan diupload secara sekaligus, secara keseluruhan dalam 1 tahun, akan tetapi uploadnya sesuaikan dengan bulan-bulan yang sudah tertera dalam dokumen ini. Jadi jangan mentang-mentang sudah jadi 1 tahun, maka diuploadkan semua pada SKP. Tetapi uploadnya disesuaikan dengan bulan Januari. Misal untuk realisasi Januari, ya kita uploadkan semua yang bulan Januari saja. Demikian penjelasan tentang pembuatan form realisasi kegiatan tugas jabatan pegawai untuk dokumen yang diupload pada file jurnal dalam realisasi prestasi kerja. Selamat mencoba dan semoga sukses.